صل على وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فانصرهم على معاني الدين. رب اخدم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimina 'idal fitri ba'da siyami Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulkul azimul akbar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu syafi'u fil mahsyar, nabiyya qad ghafarallahu lahu ma taqaddam min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه الذين أذهب عنهم الرجس وطهر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri hafizakumullah. Pagi hari ini kita bersama-sama telah diberikan kenikmatan merayakan Idul Fitri oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengumandangkan takbir penuh kebahagiaan. Setelah melampaui perjuangan, pelatihan fisik dan mental, berpuasa selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Semoga segala keistimewaan seperti maghfirah, rahmat dari Allah serta itqun minan nar, pembebasan dari api neraka, dalam bulan Ramadan kita dapat meraihnya sebaik-baiknya. Sejak hari pertama Ramadan kita menahan lapar, haus dan segala hawa nafsu, melatih kesabaran demi meraih insan yang bertakwa, yakni kualitas kemanusiaan yang tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha waja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui. Bulan suci Ramadan yang baru saja berlalu dapat dimaknai: pertama, secara bahasa Ramadan berarti syiddatul harri,
yang artinya sangat panas. Di bulan Ramadan memang cenderung cuacanya sangat panas. Oleh karenanya, para ulama memaknai bulan Ramadan dengan tahrikuz dzunub, yakni membakar dosa-dosa. Orang-orang beriman yang berpuasa di bulan Ramadan berjuang keras melaksanakan ibadah dan amal soleh sebanyak-banyaknya. Salat 5 waktu tepat waktu dengan berjamaah, salat sunnah ditunaikan, salat tarawih dan tahajud ditegakkan, selalu husnudzon terhadap tetangga dan handai tolan serta antar sesama. Sangat bahagia membantu dan memudahkan kesulitan orang lain, menginfakkan hartanya untuk kemakmuran masjid dan kebahagiaan anak yatim piatu serta fakir miskin. Semuanya dilaksanakan penuh sukacita demi untuk membakar dosa-dosa yang dimilikinya akibat perbuatan-perbuatannya di masa-masa yang lalu. Perbuatan ibadah dan amal soleh sekecil apapun, insya Allah akan menghadirkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih di bulan suci Ramadan, semua ibadah dan amal soleh akan dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ibadah dan amal soleh itu disertai dengan penuh keikhlasan dan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar melimpahkan rahmat dan maghfirahnya, sehingga semua dosa-dosa kita diampuni Allah dan akhirnya kita kembali suci sesuai fitrah kemanusiaan kita menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hud ayat 114, Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya perbuatan baik orang yang beriman dapat menghilangkan keburukan. Sebagai orang yang beriman, kita harus meyakini segala apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, dan sudah seyogyanya kita senantiasa berprasangka baik dan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kaitannya dengan hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam sebuah hadis qudsi, Ana 'inda dhanni 'abdi bi, in khairan fa khairan wa in sarran fa sarran. Aku sangat tergantung kepada prasangka hambaku. Jika berprasangka baik, maka aku berikan kebaikan. Bila berprasangka buruk, maka aku berikan keburukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah Idul Fitri hafizakumullah. Kedua, Ramadan dimaknai juga sebagai syahr sabri atau kesabaran. Bulan yang penuh proses pendidikan bagi hamba Allah yang beriman. Mengapa disebut demikian? Karena di bulan Ramadan orang beriman dituntut untuk melatih diri agar lebih mampu bersabar dan dalam menghadapi segala masalah kehidupan, baik yang vertikal maupun yang horizontal. Paling tidak ada 3 sabar yang harus diterapkan seorang mukmin dalam ikhtiarnya mencapai ketakwaan yang sebenarnya. As-sabru thalathatu anwa'in. Sabrun ala ta'ati, sabrun ala ma'siyati, sabrun ala ibdarillahil mu'allamah. Kesabaran ada 3 macam. Sabar ketika berbuat ketaatan, sabar ketika meninggalkan kemaksiatan, dan sabar di dalam menjalani ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak disenangi hawa nafsu. Sabar yang pertama, sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar dalam menunaikan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak memasuki masa akil balik, kita sudah berupaya melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai perwujudan nyata atas pengakuan kita menjadi pemeluk agama Islam, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dalam proses perjalanannya kerap tergoda oleh bisikan-bisikan setan yang membelokkan hati agar meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga seringkali kita tidak mampu beribadah dan beramal soleh secara konsisten, istiqomah dan mutawwamah. Awal Ramadan menggebu-gebu semangat salat tarawih, seminggu kemudian tak lagi bertarawih. Hal ini
Hari ini rajin salat berjamaah, besok hari lapas salat, besok hari malas salat. Kemarin rajin berinfak dan sedekah, setelah Idul Fitri kembali pelit. Hari ini masih saling tersenyum dan memaafkan, esok hari tak lagi saling menyapa, bahkan saling mencaci. Itu semua tanda-tanda tidak sabar dalam menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Disinilah seorang mukmin membutuhkan kesabaran yang kokoh untuk tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan perintah-perintah Allah dengan fokus, konsisten, istiqomah dan mudawwamah. Sabar yang kedua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, sabar dalam menghindari seluruh larangan-larangan Allah. Bila diharamkan makan, minum, dan melakukan hubungan suami istri di siang hari dalam bulan Ramadan, maka bersabarlah. Bila diharamkan atas kamu minum khamar dan judi, maka tinggalkanlah dengan sungguh-sungguh dan jangan coba-coba menawar ingin mencicipi walau sekali. Bila dilarang untuk mencaci maki orang lain, maka jaga dan tahanlah lisanmu dari kata-kata caci maki dan semacamnya. Semua itu membutuhkan kesabaran yang tinggi untuk konsisten, istiqomah dan mudawwamah dalam meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan bila kita satu saat lalai dan tak lagi sabar menjaga dari larangan Allah, maka segeralah beristighfar agar Allah memberi ampunan dan kekuatan sabar kepada kita. Ketiga, sabar di dalam menjalani ketentuan Allah yang tidak disenangi hawa nafsu. Sabar menerima qada dan qadar dari Allah dengan ikhlas. Bulan Ramadan merupakan bulan pelatihan dan pendidikan bagi seorang mukmin agar sabar menerima ketentuan qada dan qadar yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran dalam hal ini akan melahirkan sikap qanaah yang sangat baik bagi peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta sangat bermanfaat bagi terwujudnya kehidupan yang tenang, damai, harmonis dan bahagia. Wa tastami'u thalathatu fi shaumi fa inna fihi sabran ala ta'atillah wa sabran an ma harramallah 'ala as-shaimi min asy-syahawat. Ketiga hal ini terdapat di dalam ibadah di bulan Ramadan kemarin, terutama saat kita berpuasa, karena di dalam puasa ada kesabaran ketika melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sabar dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah, dari segala bentuk syahwat, keinginan atas orang yang tengah berpuasa. Wa sabran ala ma yahsilu lis-shaimi min alamil ju' wal ats wa dha'fun nafsi wal badan, serta kesabaran atas segala sesuatu yang akan didapatkan oleh orang yang berpuasa dari perihnya lapar, haus, lemahnya jiwa dan badan. Wa huwa sahrus sabri was sabru thawabahul jannah. Maka Ramadan adalah bulan kesabaran dan sabar pahalanya adalah surga. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hambanya yang sabar dan memberikan kepadanya predikat hamba yang bertakwa, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Di dalam saat ini peperangan kita melawan COVID-19, mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri hafizakumullah. Yang ketiga, bulan Ramadan biasa juga dimaknai sebagai syahrul jihad, bulan berjihad melawan hawa nafsu yang bersarang dalam diri setiap insan. Jihad melawan hawa nafsu ini yang disebut Rasulullah saat usai perang Badar.
sebagai jihad yang paling besar, jihad akbar. Hawa nafsu adalah nafsu yang cenderung mengajak manusia kepada kebatilan dan keburukan. Hawa nafsu menjadi sasaran empuk bisikan setan, menjadi lapangan bermain-main bagi setan, menumbuhkan dan mengembangkan kebatilan dan keburukan dalam ruang imajinasi manusia. Sehingga manusia sangat cerdas dalam merancang tipu muslihat dan kejahatan yang merusak kemaslahatan kehidupan manusia. Dalam ruang imajinasi manusia juga, setan bersemangat mendorong kecerdasan manusia, membuat dan menyebarkan hoax dan fitnah demi kerusakan kehidupan manusia yang sudah harmonis dan tenteram. Bahkan hoax dan fitnah dengan atas nama agama, setan mampu menyamarkan batas kebaikan dan kebatilan bagi orang beriman yang sudah dikuasai hawa nafsunya oleh setan. Dengan berpuasa, terutama di bulan Ramadan, seorang mukmin akan terlatih mengendalikan hawa nafsunya dan menutupinya dengan kesabaran dan kecerdasan ilahiyah, sehingga mampu menepis dan menangkis dengan kuat segala bisikan setan yang menggoda hawa nafsu dan ruang imajinasinya untuk berbuat batil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri hafizakumullah. Jelaslah bahwa bulan Ramadan dan ibadah puasa yang dijalani selama bulan suci itu akan mengantarkan hamba-hamba Allah yang tawakal dan ikhlas menunaikannya mencapai tingkatan muttaqin. Orang yang bertakwa yakni posisi yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menilai kemuliaan seorang hamba itu hanya aspek ketakwaan semata, bukan yang lain-lainnya. Momentum hari raya Idul Fitri adalah momen kemenangan bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Kemenangan kita yaitu sebagai hamba yang mampu meraih tingkatan muttaqin, sehingga akan memberi warna kebaikan kepada kehidupan di masa-masa yang akan datang. Orang bertakwa senantiasa menunjukkan sikap dan perilaku yang memberi rasa aman kepada sesamanya, seimbang dalam hablum minallah, hubungan Allah dengan Allah, dan hablum minan nas, hubungan antar manusia. Di antara ciri-ciri sikap takwa adalah menjaga hubungan baik sesama manusia, karena syariat memerintahkan menjalin hablum minallah wa hablum minan nas. Tentu sebaliknya adalah sikap aneh manakala muslimin berbuat onar dan meresahkan orang lain. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 112, "Duribat alaihimudz zillatu aina ma thuqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas wa ba'u bighadabin minallahi wa duribat alaihimul maskanah." Mereka diliputi kehinaan dan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. Dari ayat ini dapat dipahami bahwa penyebab ditimpakannya kehinaan dan kemurkaan kepada manusia lantaran manusia tidak menjaga dan memelihara hubungan dengan Allah dan tidak menjaga hubungan dengan sesama manusia. Islam memiliki ajaran yang membentangkan dua bentuk hubungan harmonis yang akan membawa kemuliaan dan keselamatan manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu satu, tata hubungan yang mengatur antara manusia dengan Tuhannya, dalam hal ini ibadah, ubudiyah, atau populer dikatakan dengan hablum minallah. Kedua, tata hubungan yang mengatur antara manusia dengan makhluk yang lainnya dalam wujud amalia sosial yang dikenal dengan hablum minan nas. Hablum minallah bermakna menjaga hubungan dengan Allah dengan selalu melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mereka sementara hablum minan nas bermakna menjaga hubungan dengan sesama manusia dan senantiasa menjaga hubungan baik
menjaga tali silaturahim, memiliki kepedulian sosial, teko seliro, tenggang rasa, saling menghormati. Kedua hal ini merupakan dua mata uang yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Tidaklah dikatakan orang baik yang menjaga hubungan dengan Allah namun mengabaikan hubungan dengan orang lain. Begitu juga sebaliknya. Menjaga hubungan dengan Allah sejalan dengan menjaga hubungan dengan sesama manusia. Bersungguh-sungguh menegakkan ibadah kepada Allah harus dibarengi dengan kesungguhan menanam benih-benih kebaikan terhadap sesama. Dengan demikian, ketakwaan seorang muslim dibangun atas kerangka hubungan dengan Allah melalui perjanjian yang diatur dalam syariatnya berkenaan dengan kewajiban menunaikan hak-hak Allah Ta'ala dan juga kerangka hubungan dengan sesama manusia melalui kewajiban menunaikan hak-hak sesama manusia baik yang muslim maupun yang non-muslim. Manifestasi dari ketakwaan kepada Allah dalam bentuk hablum minan nas itu diungkapkan dalam Al-Quran, antara lain dalam surat Ali Imran ayat 133 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaizi wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang dalam berbuat kebaikan. Perwujudan dari makna hablum minan nas seorang hamba muslim adalah senantiasa menjaga ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim, ukhuwah wataniyah, persaudaraan sesama anak bangsa, dan ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama manusia. Oleh karenanya, dengan momentum Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, marilah kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah dengan menjalin silaturahim sesama kita, menghindari fitnah, perpecahan, serta saling memaafkan di antara kita. Marilah kita membangun rekonsiliasi pasca momentum Pilpres kemarin dengan tetap menjaga perdamaian dan tanpa permusuhan. Kita tegaskan sikap kesetiaan kenegaraan kita kepada NKRI dengan meyakini bahwa Pancasila secara nyata berkesesuaian dengan ajaran Islam. Sebagai umat Islam di Indonesia, marilah senantiasa menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di NKRI sebagai hubungan yang konstruktif dan penuh rasa hormat kepada pemerintahan yang sah. Karena hal ini sangat jelas diajarkan dalam Islam, dalam syariat Islam. Dengan momentum Idul Fitri, marilah bersama-sama kita wujudkan stabilitas keamanan, perdamaian dan situasi yang kondusif dengan mengedepankan ukhuwah wataniyah, persaudaraan sesama anak bangsa yang saling bersaudara satu sama lain daripada menonjolkan perbedaan sifat kontraproduktif. Kita hindari dan kita tangkal aksi-aksi provokasi dan kekerasan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab agar selalu tercipta rasa aman dan damai dalam kehidupan berbangsa kita. Jangan sampai umat Islam di Indonesia terpancing untuk melakukan aksi-aksi inkonstitusional, baik langsung dan tidak langsung. Tindakan inkonstitusional bertentangan dengan ajaran Islam dan dapat mengarahkan kepada tindakan buhut yang bertentangan dengan syariat Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri hafizakumullah.
Demikianlah khutbah Idul Fitri tahun 1442 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah Ramadan kita. Semua Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita, sehingga tugas-tugas yang telah diamanahkan kepada kita dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami semua adalah hamba-hambamu yang rapuh, maka kuatkanlah kami. Tak ada yang bisa menguatkan kami kecuali hanya Engkau ya Allah. Ya Allah yang Maha Berkuasa, jadikanlah kami hamba-hambamu yang selalu yakin atas rahmat-Mu. Berikanlah keyakinan yang tangguh pada hati kami. Tak ada keyakinan sejati kecuali dari-Mu ya Allah. Ya Allah yang Maha memberi petunjuk, jangan jadikan kami hamba-hambamu yang tersesat dari jalan lurus yang Engkau kehendaki. Berilah hidayah kepada kami. Tak ada yang dapat memberikan petunjuk kepada kami kecuali hanya Engkau ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengampun, jangan jadikan kami hamba-hambamu yang tenggelam dalam lautan kemaksiatan dan kedurhakaan kepadamu. Ampunilah kami. Tak ada yang dapat mengampuni kami kecuali hanya Engkau ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih, apabila kami pernah menyakiti hati orang tua kami, di pagi ini kami bersimpuh kepadamu ya Allah. Ampuni kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa guru-guru kami, ampuni dosa-dosa istri suami kami, ampuni dosa-dosa saudara kami, ampuni dosa tetangga kami, ampuni dosa putri-putri kami. Sesungguhnya hanya Engkaulah yang Maha Pengampun dosa-dosa kami. Jadikan kami dan mereka semua termasuk hamba-Mu yang kembali fitrah, termasuk orang-orang yang beruntung. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idina wal faizin wal maqbulin. Kullu amin wa antum bi khair. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد يا كريم. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul basar. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-masabihi al-gharar. Ma ittasalat aynun bi nadhar wa udhunun bi khabar min yawmina hadha ila yawmil mahsyar. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha anhu wa hadzar. Wa'lamu anna Allah tabaraka wa ta'ala amarakum bi amri bada'a bi nafsi wa thanna bi malaikatihi al-musabbahati bi qudsi. Faqala ta'ala wa lan yazal qailan 'alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad jaddil Hasan wal Husain wa ala alihi wa ashabi khairin ahlud darain, khususan ila awwalir rafiq sayyidina Abi Bakrin as-Siddiq wa ala sadiqil masduq sayyidina Abi Hafs Umar al-Faruq wa ala zawjil bintaini sayyidina Uthman bin Nurain wa ala ibni ummihi
وعلى ابن عمه الغالب سيدنا علي بن أبي طالب وعلى ستة الباقين رضي الله عنهم أجمعين وعلى السارفين وعلى السريفين سيد سباب أهل الدارين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعلى عميه الفاضلين على الناس سيدنا حمزة وسيدنا العباس وعلى بقية الصحابة أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واهدل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين واعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمهن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر المسلمين وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذين هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم ارزقنا الصبر على الحق والثبات على الأمر والعاقبة الحسنة والعاقبة من كل بلية والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah